Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadel Muhammad dengan NIM 2004-2202, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang sengketa hukum dan reformasi hukum di Indonesia, di mana ini merupakan materi dari sistem hukum Indonesia dengan dosen pembina yaitu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan mulai menjelaskannya. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Yang kedua yaitu sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas. Maksudnya adalah proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan pengertian penegakan hukum jika ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya dapat dilihat dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan. Sedangkan dalam arti sempit itu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal atau tertulis saja. Selanjutnya itu unsur-unsur penegakan hukum. Yang pertama itu struktur hukum. Adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Yang kedua itu substansi hukum, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan hukum. Yang ketiga yaitu kultur hukum, yaitu adalah kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama itu faktor hukumnya sendiri, yang kedua itu faktor penegak hukum, yang ketiga itu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat itu faktor masyarakat, yang kelima itu faktor kebudayaan. Selanjutnya itu masalah penegakan hukum di Indonesia. Masalah penegakan hukum atau rule of law di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multifaktor. Penegakan hukum tentunya bermuara pada tercapainya tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masalah penegakan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu penegakan hukum disebabkan oleh faktor internal dan disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang pertama itu masalah penegakan hukum karena faktor internal. Bagiannya itu lemahnya integritas penegakan hukum. Salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum material. Yang kedua itu masih terlihatnya hukum dari kontennya. Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda, di mana tujuan dari adanya hukum hanya untuk melindungi pengusaha-pengusaha Belanda yang berada di Indonesia saja. Yang ketiga, yaitu peraturan hukum yang kurang jelas. Dengan adanya peraturan yang jelas, pasti serta partisipasi aktif di dalamnya tentu saja akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Namun sayangnya di Indonesia sendiri masih banyak masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan yang ada. Yang keempat itu proses peradilan yang bermasalah. Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah. Hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Yang kelima itu independensi hakim masih bermasalah. Proses hukum akan berjalan baik jika hakim memiliki kekuasaan yang mereka tanpa harus dipengaruhi dari tekanan berbagai pihak. Yang keenam itu mentalitas praktisi hukum yang lemah. Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih memiliki mentalitas yang lemah, maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung. Selanjutnya itu masalah penegakan hukum karena kemajuan iptek. Yang pertama itu berkembangnya berbagai pelanggaran hukum karena penyalahgunaan iptek. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berbagai pelanggaran hukum pun ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, yaitu seperti plagiarisme yang semakin mudah dan marak, pembajakan software, hacking, pornografi, dan kejahatan cyber yang sekarang sering kita jumpai di media sosial. Yang kedua itu sarana prasarana teknologi yang terkadang kurang memadai untuk melakukan tindakan atau penegakan hukum.
Semakin canggih suatu pelanggaran hukum, untuk menindaknya pun pihak penegak hukum harus juga canggih. Namun pada kenyataannya terkadang dibutuhkan waktu lama oleh pihak penegak hukum dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu intervensi masyarakat terhadap suatu kasus hukum melalui media sosial menyebabkan penegak hukum kurang netral. Maraknya penggunaan media sosial di masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di dunia maya. Pemanfaatan media sosial yang baik dapat menuntut ke dampak yang baik, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu masalah penegakan hukum terkait tuntunan global. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada zaman modern dan globalisasi ini hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi, orang tidak mungkin lagi hanya mengoperasionalkan nilai-nilai domestik. Sebagai contoh dalam hal tren kejahatan internasional, kejahatan hak asasi manusia, dan tren baru yaitu dimensi perlindungan korban kejahatan atau victim dimension. Selanjutnya itu materi yang kedua yaitu sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Penyelesaian yang ditawarkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 1 Ayat 10 dalam undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif. Selanjutnya itu sengketa jalur litigasi. Litigasi merupakan salah satu dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam sengketa jalur litigasi ini memiliki kebaikan yang mana pemeriksaannya lebih luas karena sistem peradilan Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian dimulai dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Sedangkan kekurangan dari jalur litigasi ini yang pertama itu kurangnya kepastian hukum karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu dimulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, di mana jika pengadilan negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, maka pihak tersebut melakukan upaya hukum banding ke pengadilan, sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum yang tetap. Yang kedua yaitu hakim yang awam. Pada dasarnya, hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Namun, jika sengketa yang terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Selanjutnya itu sengketa jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi merupakan jalur penyelesaian suatu perkara di luar jalur hukum atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Adapun jalur non-litigasi juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution. Hal mana penyelesaiannya dilakukan di tempat yang bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi atau pengadilan negeri. Selanjutnya yang terakhir merupakan sengketa jalur non-litigasi memiliki macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi. Yang pertama itu konsultasi, yakni merupakan suatu tindakan yang bersifat pribadi atau personal antara para pihak yang bersengketa dengan pihak lain yang melibatkan seseorang konsultan guna mendapatkan saran atau pendapat hukum. Yang kedua itu negosiasi, yakni merupakan suatu tindakan musyawarah atau perundingan langsung antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga itu mediasi, yakni merupakan suatu tindakan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak luar yang bersifat netral dan tidak memihak dalam merumuskan penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat itu penilaian ahli, yakni penyelesaian sengketa dengan cara mendengarkan pendapat dari para ahli yang bersifat teknis dalam penyelesaian sengketa para pihak tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas apabila ada materi yang kurang jelas ataupun tidak bisa saya tampilkan di sini.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.